Serahkan anaknya. Anaknya ini Tuhan bukan. Ya, kalau itu narasi Kak Nora ya udah silakan. Begini Kak Nora, Jadi Kak berapa Nora. Tuhan kamu? Jadi berapa Begini. Tuhan kamu, Perisai? Tuhan kamu berapa? Tuhan saya satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, yang satu ini yang mana? Yesus. Bapa bukan Tuhan. Yesus kan cerminan dari Bapa. Terus Roh Kudus? Ya, Yesus kan datang dari Roh Kudus. Kak Nora pernah nonton Naruto 1000 bayangan nggak? Nah, kita analogikan manusianya seperti itu. Jadi Yesus ini punya 3 bayangan. Kayak film. Diam lo, Feng. Lo diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oh, jadi begini. Sus, ya, nanti kalau kau di atas perahu ada badai, ya kau tenangkan, kau jangan takut, karena kau ada keilahianmu, oke. Tapi kalau kau ditangkap tentara Romawi, keilahianmu tuh jangan kau gunakan, kau harus takut, oke? Ya jelas. Karena itu rencana Allah. Tapi seperti begini, Risai, kau ini kan seorang petarung hebat. Nanti kalau kau bertarung nanti dengan si Opung Vivo, kau harus menang. Tapi kalau kau nanti bertarung dengan Edis, kau pura-pura kalah ya. Terus tujuannya di mana? Lah, itu seperti narasi seperti itu. Ketika dia dihantam badai bersama murid-muridnya, dia tidak takut. Kenapa? Karena ada sisi keilahiannya. Tapi ketika dia ditangkap tentara Romawi, kenapa dia berdoanya takut? Ayo. Kan sudah jelas saya bilang. Itu kodrat manusianya yang berbicara. Kodrat manusianya. Nah, pada waktu dia dihantam badai, kodrat manusianya ada, kodrat Tuhannya ada nggak? Ada. Nah, waktu ditangkap tentara Romawi, kodrat Tuhannya kemana? Di situ melekat di dalam dirinya. Terus nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena dia dalam misi penggenapan janji Allah. Mesias harus menderita. Loh. Ya Kak Nora baca itu Yesaya 53. Yesaya 53. Perisai dengar, perisai ya. Kalau kau bilang itu sudah nubuat, dia ada misi, tidak perlu pakai drama. Nggak ada yang pakai drama. Nah, dia pakai drama. Dia harus berdoa dulu di Taman Getsemani, terus dia harus dulu menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, terus dia harus membuat drama lagi, Yudas menjual dia, terus dia harus membuat, itu drama namanya. Itu bukan drama, tetapi itu suatu contoh teladan.
Contoh teladan Tuhan disiksa. Kan begitu maksudnya. Contoh teladan yang diberikan Yesus itu ketika dia dalam masa penderitaan, bagaimana sikapnya. Dia tetap mengasihi walaupun dia dicaci, diludahi, dicambuk. Pertanyaan saya begini, Dia pertanyaan saya dia begini, tetap Barisan. tunduk kepada rencana Allah. Tidak kabur seperti yang kalian tuduhkan. Tuhan tunduk kepada Tuhan. Tuhan tunduk kepada Tuhan. Tuhan tunduk kepada Bapa. Yesus Lah tunduk Bapak kepada Tuhan. Bapa. Iya, Bapak Tuhan bukan. Ya. Yesus Tuhan. Jadi Tuhan tunduk kepada rencana Tuhan. Jadi Tuhan besar ngomong begini, Tuhan, ya nanti kau ya ditangkap, digebukin, ditampar, diludahin, kau harus menderita ya Tuhan ya. Oke Tuhan. Tidak ada kayak gitu. Itu kan narasimu aja kan Nora. Gini, Sekarang Kanora. secara logika, Tuhan Yesus harus tunduk kepada Tuhan Bapa. Karena itu adalah rencana Tuhan Bapa. Betul, itu rencana Bapa bukan? Rencana Bapa adalah menyerahkan Yesus, mengizinkan Yesus dicobai oleh Rencana orang-orang Bapa, berdosa. rencana Tuhan Bapa adalah rencana Tuhan Bapa adalah menyerahkan Tuhan Yesus. Betul? Betul. Berarti Tuhan Bapa menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menyerahkan Tuhan. Bapa menyerahkan anaknya. Lah, Bapa Tuhan bukan. Iya, Yesus Tuhan bukan. jelas. Jadi Tuhan Bapa menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan menyerahkan Tuhan. Bapa menyerahkan firman-Nya. Nah, firman-Nya ini yang menjadi manusia, manusia ini gelar Tuhan bukan? Iya. Nah, jadi Tuhan menyerahkan Tuhan. Bapa menyerahkan anaknya. Ini Tuhan bukan. Ya, kalau itu narasi Kak Nora ya udah silakan. Begini Kanora, Jadi berapa Tuhan kamu? Jadi berapa Tuhan kamu, Perisai? Tuhan kamu berapa? Tuhan saya satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Nah, yang satu ini yang mana? Yesus. Bapa bukan Tuhan. Yesus kan cerminan dari Bapa. Terus Roh Kudus? Ya, Yesus kan datang dari Roh Kudus. Kanora pernah nonton Naruto 1000 bayangan nggak? Nah, kita analogikan manusianya seperti itu. Jadi Yesus ini punya 3 bayangan. Kayak film. Diam lo, Feng. Lo diam. Ini tenang, saya bantu Bang Perisai. Pernah nonton film Naruto nggak, Kak Nora? Jadi ada 1000 bayangan kan, kalau Naruto kan. Nah, Tuhan Yesus ini punya 3 bayangan, Bapa, Yesus dan Roh Kudus gitu. Beda pribadi Bang Fang, jangan asumsi. Ini saya bantu Bang Perisai loh. Beda pribadi, jangan asumsi liar. Udah, beda Jadi yang pribadi ya Bang menciptakan, Fang. oke, yang menciptakan langit dan bumi pribadi yang mana? Elohim. Terus pribadi Yesus menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi. Jadi Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi dua-duanya Yesus dengan Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya karena Yesus kan tinggal di dalam diri Bapa. Yesus tinggal di dalam diri Bapa. Oh, berarti waktu Yesus dilahirkan, Yesus dengan Bapa berpisah. Ya, secara kodrat berpisah. Oh, berpisah. Tidak ada Yesus, kau mau dilahirkan. Gitu ya? Bapak roh. Yesus kodratnya manusia, tetapi dalam satu keilahian. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Oke, jadi waktu Elohim dengan Yesus berpisah, nah Elohim masih tetap di surga, Yesus yang keluar dari Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, pinter. Nampak kali ya. Oke. Nah, jadi waktu pas Yesus sudah di dunia, dia Tuhan. Keilahiannya itu dari mana berasal? Ya pastinya dari Bapa, karena Yesus itu firman-Nya Bapa. Oh, jadi
Oh, jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Yes. Oke. Nah, ketika Yesus sudah keluar jadi manusia, dia adalah Tuhan, benar? Ya, sekalipun dia Bapa jadi di manusia, mana? dia tetap Tuhan. Hah? Terus yang dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, mereka satunya di mana? Satu keilahian. Lah, tapi ilahinya Elohim sudah ada di surga. Sementara Yesus sudah keluar di bumi, di dunia. Hmm. Jadi ada berapa ilahi? Jadi maksud Kak Nora, bagaimana cara memahami keilahian itu? Keilahian itu bisa dibagi-bagi. Kan dikatakan Keilahian itu, Yesus. dengar dulu, Bukan. Kak Nora. Nah. Keilahian itu tanpa batas ruang dan waktu. Jadi nggak bisa kamu cerna begitu saja. Betul. Sekarang begini, aku dan Bapa adalah satu, satu ilahi. Bapa ini satu ilahi atau tidak? Satu ilahi bukan berarti satu-satunya ilahi. Ilahi Bapa itu tidak terbatas. Berarti Artinya Bapa begini, nggak Esa dong. Jadi Tuhan yang Esa yang mana? Tuhan yang Esa itu ya Allah Bapa Elohim. Nah, jadi Yesus bukan Tuhan yang Esa. Esa, Yesus itu firman yang tinggal di dalam diri Bapa. Nah, Roh Kudus itu bagaimana? Tuhan juga. Ya Tuhan. Roh Jadi yang kalau keluar dari Yesus Bapa. Tuhan yang Esa, Roh Kudus Tuhan yang Esa, Elohim Tuhan yang Esa, terus yang kalian jadikan yang Esa dari tiga ini yang mana? Yesus. Bukan Bapa. Yesus kan cerminan dari Bapa yang tidak kelihatan. Kalau kau katakan cerminan, itu berarti ada dua. Contoh, anak saya itu cerminan dari saya. Ya Itu memang, contoh. ya memang dua pribadi. Yang bilang satu pribadi Yesus sama dengan Bapa siapa? Nah, jadi kalau dua pribadi ini, yang pribadi mana yang kalian jadikan Tuhan? Yesus. Yesus itu cerminan dari Bapa. Kuasa ilahi Bapa itu ada kepada Kamu Yesus. paham nggak? Ada tiga pribadi, Roh Kudus, Yesus, dengan Elohim. Nah, yang dari tiga ini, yang kalian jadikan Tuhan yang Esa yang mana? Yesus. Yesus Bukan itu Bapa. cerminan dari Bapa. Yesus itu cerminan Bapa. Yang tidak tanya cerminan, karena sudah ada tiga pribadi. Tiga pribadi ini nggak bisa kau katakan jadi cerminan. Karena udah berbeda, namanya pribadi yang berbeda. Paham nggak kamu? Nah, dari tiga pribadi yang berbeda ini, yang mana yang salah satunya yang dijadikan Tuhan? Pribadi yang mana? Yesus. Bukan Bapa. Ya Bapa itu adalah cerminan dari Yesus. Yesus cerminan dari Bapa, Bapa cerminan dari Yesus. Yesus itu ada dalam diri Bapa. Yesus, Yesus itu cerminan dari Bapa. Ampun, kau periksa. Ampun, Ya wajar Kak Nora Aritonang ketawa karena nggak memahami iman Kristen. Aduh. Tiga pribadi, satu hakikat. Betul? Betul. Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu ya yang hakiki. Hakiki lagi. Ya, hakikat itu kan memang hakiki. Coba gue cari di Google deh. Menurut KBBI, hakikat itu apa? Nggak bisa, handphone aku satu. Waduh. Udah, coba kau terangkan sama saya. Pribadi satu hakikat itu yang seperti apa? Coba terangkan. Ayo, Ya saya mendengar. hakikatnya ilahi. Pribadinya tiga. Hakikatnya ilahi, satu ilahi. Itu. Iya, hakikat itu apa? Hakikat itu ya kesatuan ilahi itu sama Hakikat walaupun itu berbeda pribadi. Coba kau cari dulu. Ya ampun. Ya udah tengok kakak aja lah kalau nggak paham hakikat itu apa. Nah, kau cari di apa tuh, nanti kalau komentar kakak naikkan lagi deh. Coba cari dulu. Kakak nggak mau, harus kau yang cari. Biar belajar kau. Ya udah, Hakikat. suri aja dulu. Ya, nggak, kau cari dulu hakikat itu artinya apa. Oke, bentar aku balik layar dulu ya. Oke. Kan bisa belah layar.
Yang 3,5,4 kah, di follow dulu akunnya Feng dong. Di follow dong akunnya Fang. Ayo saudara-saudara yang terkasih, terkisah, dan tersingkirkan. Iya, si Peri saya nggak bisa on cam ya. Hakikat artinya apa? Hakikat itu intisari, dasar yang menunjukkan yang sebenarnya. Tanya sama kau. Ya, saya sama kau. Elohim hakikatnya apa? Ya pastinya Tuhan. Yesus hakikatnya? Firman. Tadi kau udah baca intisari, dasar. Hakikat Yesus Bunda Maria melahirkan firman emangnya. Ya kan sebelum menjadi inkarnasi, Yesus itu sudah tinggal bersama-sama dengan Saya Allah. tidak tanya hakikat Yesus itu Ya, apa? udah. Apa? Apa hakikatnya? Ya sebelum dia berinkarnasi dia firman. Saya tidak tanya berinkarnasi mau berfermentasi. Yang saya tanya hakikat Elohim adalah Tuhan. Hakikat Yesus apa? Ya pada saat inkarnasi ya hakikatnya sebagai manusia. Nah, hakikatnya Roh Kudus? Pada saat apa ini? Udah, hakikatnya Roh Kudus apa? Jangan pada saat. Emangnya pada saat apa berubah-berubah? Hakikatnya Roh Kudus apa? Ya kan, Hakikat Roh Kudus ya kuasa yang berasal dari Allah Bapa itu. Aduh. Ya roh. Hakikatnya roh. Hakikat Roh Kudus. Roh. Roh. Roh, oke. Jadi Tuhan, manusia, dan roh. Kira-kira yang bisa disatukan Tuhan dengan manusia atau manusia dengan roh? Tuhan dengan manusia atau roh dengan manusia, begitu. Iya, yang bisa disatukan. Maksudnya disatukan bagaimana? Bisa kita satukan plok di dalam diri kita itu Tuhan atau roh kepada manusianya? Iya, masalahnya di mana, Kak Nora? Sekarang begini, hakikat manusia agar dia hidup, dia harus diberi roh. Betul tidak? Ya, betul. Nah, sekarang apakah berarti manusia ini bisa memiliki gelar Tuhan? Ya memang dia Tuhan, ngapain lagi diberi gelar Tuhan? Tuhan itu gelar atau bukan? Tuhan itu jabatan, bukan gelar, Kak Nora. Leh. Aduh, mati aku. Kamu aja membilang Tuhan itu gelar. Tuhan itu jabatan. Kok jam? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nih, tunjukkan ya. Tuhan itu proper apa generik? Tes, halo, apa? Secara teologis dan linguistik, Tuhan adalah sebuah gelar atau sebutan, bukan nama diri. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan itu gelar atau bukan? Iya. Iya. Terus? Gelar bukan? Iya, terus? Nah, kalau manusia biar hidup diberi roh, pertanyaan saya, manusia bisa diberi gelar Tuhan nggak? Manusia bisa diberi gelar Tuhan apa enggak? Aduh.
Manusia bisa diberi gelar Tuhan tidak? Tidak gitu dia. Blender masuk blender. Bang Perisai aman? Bang Perisai aman? Bang Perisai aman? Halo? Aman? Bulan. Mana shortcutmu? Bulan. Halo, Kak Nora. Kak Nora. Kak Nora. Dengar nih ya. Itu analogi Kak Nora itu manusia diberi roh. Apakah layak diberi gelar Tuhan? Jadi maksud Kak Nora yang inkarnasi ke dalam rahim Bunda Maria itu roh biasa. Di Alkitab di situ udah jelas Roh Kudus. Tahu nggak arti Roh Kudus itu apa? Roh Allah itu sendiri. Makanya saya ketawa. Analogimu macam mana Oke. SD? Udah, oke. Sekarang begini, saya tadi larikan ke apa? Sifat umum Tuhan, ini sifat-sifat Tuhan ya. Kemahakuasaan, kemahatauan, kemahabaikan atau dan kasih, kekekalan, tidak berubah. Pertanyaan Ya. saya, Yesus, kalau dia diberi gelar Tuhan, apakah dia pernah berubah atau tidak? Ya. Gimana? Paket. Tuhan memiliki sifat yang tidak berubah, alias dia kekal dan abadi. Pertanyaan saya, Yesus yang memiliki gelar Tuhan, apakah dia pernah tidak berubah? Oke, yang perlu kalian pahami itu yang tidak berubah itu ilahinya, bukan kodratnya. Ilahinya tidak berubah, bukan kodratnya. Udahlah Kak Nora, nggak bisa menjebak. Yesus itu memang berubah, firman menjadi manusia, bukan berarti dia tidak ilahi. Sekarang saya tanya, manusia yang bernama Yesus yang kalian beri gelar Tuhan, apakah dia tidak pernah berubah? Ya dia tidak pernah berubah ilahinya, dia tetap ilahi sekalipun dia menjadi manusia. Yang berubah itu kodratnya. Oke. Manusia ini berubah tidak? Yang berubah itu dia mengambil rupa Manusia manusia. berubah atau tidak? Beri saya jawab aja itu, Dek. Manusia berubah apa tidak? Manusia berubah apa tidak? Maksudnya bagaimana? Dari mana ke mana Manusia berubah? bisa berubah apa tidak? Maksudnya manusia biasa bisa berubah. Sekalipun manusia luar binasa, yang namanya manusia bisa berubah apa enggak? Manusia bisa berubah apa enggak? Iya, sifat manusia bisa berubah. Bukan sifatnya, manusianya, fisiknya bisa berubah apa enggak? Fisiknya siapa? Astagfirullahaladzim. Manusia ini fisiknya bisa berubah apa enggak? Bukan sifat. Ya pastinya berubah. Berubah. Nah, kalau manusia bisa berubah, sementara Tuhan memiliki sifat tidak bisa berubah, pantas nggak gelar Tuhan itu diberikan kepada manusia yang dimana manusia itu bisa berubah? Ya kan Tuhan itu maha kuasa, bisa merubah sesuatu. Aduh. Saya paham maksud. Saya paham maksud. Saya paham Gini. maksud Kak Nora. Kalau keilahiannya tidak berubah, berarti kalian menuhankan manusia, ya kan? Harus berubah itu. Itu kan menurut orang blender. Loh, ya iya, makanya yang berubah menjadi manusia itu keilahiannya ikut enggak? Ya pasti ikut lah. Hah? Berarti kalau keilahiannya ikut, berarti keilahiannya disalib juga dong. Ya jelas karena firman itu. Aduh, Mak, keilahian disalib, mati kita. Ya, Hah? Keilahian disalib. Jadi waktu di dalam, hah? Yesus itu firmannya Bapa. Ini nggak ada bicara firman. Tadi kan kemanusiaan keilahiannya nggak ikut. Jadi waktu dalam kandungan Bunda Maria keilahiannya juga di situ. Ya, jelas. Aduh, Mak, mati kita. Hancur bah, jelas katanya. Aduh. Karena kan Roh Kudus yang turun ke dalam rahim Maria. Ya, ini kan sekarang kan berubah kan menjadi manusia ya kan. Apakah keilahiannya ikut? Apa kurang jelas kalimat saya? Iya, kalau keilahiannya ikut berarti keilahiannya di dalam kandungan Bunda Maria juga sama. Mas
Allah, gila kali anaknya, kejam kali kok masa ada kandungan. Jelas. Ya namanya firman. Astagfirullah, itu masih pantas dikatakan maha suci. Ya karena memang maha suci. Bunda Maria Aduh mak, lahirkan dari dalam Roh Kudus, dari dalam itu maha suci. mengandung dari Roh Kudus, ya pasti suci lah. Astagfirullah, emang nggak berdarah saat melahirkan? Nggak berdarah? Terus kalau berdarah kenapa rupanya? Ya itu apa suci? Apa itu dikatakan suci? Suci itu terbebas dari najis. Suci itu. Ya kan yang lahir itu kodrat manusia. Aduh, lari lagi kodrat manusia kemana-mana, udah berserak, udah ampun lah kalian lah. Kau paksakan kali lah Tuhan itu, coba lah jadi akal-akalan. Gini lah. Akal-akalan. Jadi kalian yang mengakal-ngakali, kalau kau berbicara pakai data nggak akan ada mengakal-ngakali kau sampaikan. Mari tengok, jadi kemana-mana jadi kan. Kalian aduh sedih kali aku nih kalian, sedih. Iya, karena Bang Blender aja yang nggak. Iya, Bang Blender kan banyak rusaknya. Kok aku pula yang rusak kau bilang? Dari mana aku jalan rusak? Enggak, Tuhan itu maha suci, maha kuasa. Kalau tidak kuasa dia tidak pantas dikatakan Tuhan loh. Oke. Cobalah berpikir jernih. Oke, jadi menurut pemahamanmu Bang Blender, Tuhan itu nggak bisa jadi manusia, tapi maha kuasa. Oke, bisa gini. Tuhan itu gini, nggak apa-apa. Tuhan itu maha segala. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Cuma pertanyaannya, pantaskah? Itu loh, pantaskah? Terserah Tuhan itu mau jadi apa aja silahkan. Entah mau jadi tikus, pantaskah Tuhan jadi tikus? Itu aja loh. Kita nggak bisa batasin Tuhan itu. Kita nggak bisa batasin. Kita nggak bisa batasin Tuhan itu mau jadi apa aja. Bisa. Tuhan itu bisa jadi apa saja. Cuman pantaskah itu loh. Bang Blend, pelanin volumenya. Aku nggak Aduh, memang congorku memang kayak gini, jadi cemana lagi udah, makanya baru. jadi pelanin volumenya. Aduh. Iya. Nah, paham kan? Paham kan sampai sini kan? Udah pelan ini, memang congorku kayak gini, udah paham kan? Masalahnya di mana? Tuhan itu bisa jadi apa saja. Pertanyaannya, pantaskah? Ketika Tuhan bisa jadi tikus, jangan dibatasi juga. Kalau kamu mengatakan dia bisa jadi apa saja, boleh kan aku mengatakan Tuhan itu jadi tikus? Boleh nggak? Coba pertanyaannya, pantaskah? Ya faedahnya apa Tuhan menjadi tikus? Loh, tapi bisa jadi apa saja tadi kau bilang. Ya memang bisa, tetapi Nah faedahnya udah, apa? ya Faedahnya- jangan kau makanya jangan dibatasin ketika kau mengatakan bisa jadi apa saja. Jangan dibatasi dong. Ya, kamu pun jangan membatasi bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Ya bisa, tadi aku bilang bisa jadi apa saja termasuk manusia, kan begitu. Oke. Tuhan bisa jadi apa saja, aku tidak membatasin. Hanya Oke. saja ketika Jadi- dia mau jadi, jadi- pantas. Hah? Jadi kenapa kalian tidak percaya Tuhan menjadi manusia? Pantaskah? Itu loh pertanyaannya, pantaskah? Apa faedahnya? Kok apa faedahnya? Pantaskah Tuhan itu menjadi manusia? Gini loh, coba ya, gini, sapu jagat, siapa namamu nih? Gini, jadi kemarin saya, Prisai, kemarin kan gini, saya kemarin bantu teman saya, kemudian dia biasa ngantar dedak kandang babi ya kan, jadi saya ikut jadi supirnya lah, ngantar dedak kandang babi, sakit, ganti, Blender kok ganti, oke. Jadi pas dia lagi turunin dedak dari pickup itu, saya kan dari mobil aja nengokin, saya lihat babi ini kan, ada yang berguling-guling, ada yang makan tainya sendiri, kemudian ada yang lagi kawin, dikawinin jantannya, ganti-gantian dia, nggak marah gitulah. Nah, tetapi dalam hati saya kayaknya ada yang menarik dari babi ini ya, apa kira-kira ya, walaupun dia seperti itu gitu loh, apa kira-kira ya. Jadi nggak lama di sebelah kanan saya seberang jalan ada laki-laki mukanya petak pakai kalung salib, pakai sendal kiri dua-duanya ya, mungkin tuh. Jadi ku tengok dia nih kan, ini pasti orang Kristen nih kan gitu kan. Nah, jadi ketika aku melihat dia orang Kristen ini, terus ku lihat babi. Loh, apa yang menarik dari babi ini ya? Saya belum dapat. Ku tengok oten ke kanan, ku tengok babi kiri. Oten kanan, kiri babi. Babi oten babi. Apa kira-kira ya? Aku masih berpikir nih, apa yang dari babi ini menarik ya? Ini di antara dua nih kayaknya ada apa? Oten kanan, kiri babi. Babi oten babi. Baru tahu aku. Ini babi ini Tuhannya siapa ya? Apakah Tuhannya sama babi? Oh enggak. Kalau oten aku tengok Tuhannya manusia. Bah,
Tapi babi nggak punya akal ya. Tapi kok mampu dia bisa berpikir untuk tidak menuhankan sama babi. Oten diberikan akal, kok dia menuhankan. Ah, ini jadi makanya aku bilang apa yang menarik dari Oten sama babi ini ya? Oten babi, babi Oten. Ternyata babi yang tidak punya akal tapi mampu dia berpikir untuk tidak menuhankan sama babi. Dan dia punya kesadaran. Oten yang sendalnya pakai kiri dua-duanya tadi, muka peta, ini dia nggak berpikir dia nih. Dia kan punya akal. Kok dituhankan sama manusia? Karena babi berpikir gini, kalau dia menuhankan sama babi, babi kencing, babi berak, babi makan, apa bedanya aku dengan Tuhan? Kan begitu. Nah, apakah Oten ini nggak pernah berpikir Tuhannya sama seperti itu? Itu loh. Jadi ada yang menarik dari babi, itu pemikiranku ya, seperti saya. Slow lanjut. Ya, kalau babi menuhankan babi itu tidak punya akal pikiran. Kalau manusia menuhankan manusia, berarti manusia itu punya pikiran. Karena yang dituhankan itu manusia yang seperti apa? Manusia itu seperti apa kan? Ampun aku. Berarti kamu nggak punya Tuhan manusia ya? Kenapa Kak Nora? Bangga kamu punya Tuhan manusia. Ya banggalah, berarti Tuhanku tidak terbatas kuasanya. Oke, kalau tidak terbatas kuasanya, ketika dia ditampar, dicambuk, diludahin, apalah kuasa dia? Sebenarnya dia berkuasa, tetapi dia tidak mau melakukan kuasa ilahi itu. Jadi maksudnya gini, ini Tuhan, aku Tuhan, tampar aku, cambuk aku. Bukan begitu. Sebenarnya berkuasa, tapi aku pura-pura tidak ingin berkuasa. Bukan begitu analoginya. Kan sudah jelas di Yesaya 53, hamba yang menderita. Jadi Yesus punya kuasa, tetapi dia ingin menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, kan begitu. Nanti Blen, ampun aku. Aduh, Blen, lanjut kok Blen. Ya Bang Blen udah rusak, blendernya rusak. Blendernya rusak. Oh, yang rusak. Ada Tuhan tidak berkuasa. Di mana Tuhan tidak berkuasa? Nah, waktu dia ditampar, dicambuk, ngapain ilahinya? Ya kan saya bilang sebenarnya dia punya kuasa, hanya saja demi menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis di Alkitab, sudah dia rela menjadi hamba menderita untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Paham? Yang menciptakan manusia ini siapa sebenarnya? Ya pastinya Tuhan lah. Nah, Tuhan menciptakan manusia menyiksa Tuhan, itu menurut kau betul? Gimana menyiksa Tuhan? Nah, sekarang saya tanya, Yesus ini gelar Tuhan, disiksa apa enggak dia waktu di hadapan Pontius Pilatus? Ya disiksa sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Iya betul, dia disiksa. Nah, yang Iya. menciptakan manusia yang disiksa, yang menyiksa dia ini, dia apa bukan? Iya, tetapi karena pengaruh dari iblis, dia tidak mengenal Allah. Yesus menciptakan manusia yang dimana manusia ini menyiksa dia. Iya, artinya begini, yang menyiksa Yesus itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tunggu dulu, ketika kau dilahirkan emak kau menyiksa emak kau dikatakan anak durhaka apa bukan? Itu beda konteks. Kau dikatakan anak durhaka apa bukan? Ya sudah jelas lah. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, harusnya manusia ini menyembah Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia menyiksa Tuhan. Ini dikatakan apa? Kurang ajar atau bagaimana? Yang pastinya kurang ajar karena dia telah dipengaruhi oleh iblis, tidak mengenal penciptanya. Aduh, Tuhan. Mana kau? Paham nggak maksud saya? Yang menyiksa Yesus itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seandainya orang-orang
yang menyiksa Yesus pada zaman itu mengetahui siapa Yesus, sudah, mereka Oke. akan tahu. Oke, sebentar. Oke, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan ini Bani Kristen atau orang Yahudi? Bani Kristen atau Yahudi? Yahudi juga ada yang Ya. Kristen. Jelas Kak Nora. Jangan Saya bilang bertanya, Bani Kristen, Bani Yahudi. yang mengenal, Yahudi juga ada yang yang Kristen. Yang Yahudi mengenal juga ada yang Yesus Kristen. pada waktu zaman Yesus, yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu Kristen atau orang Yahudi? Ya pastinya pengikutnya lah. Pengikut Yesus itu agama Kristen. Pengikut Yesus itu orang Yahudi yang mengenal Yesus. Pengikut Yesus itu orang Yahudi. Ya, Petrus orang Yahudi, Simon orang Yahudi. Pengikut Yesus orang Yahudi, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai nabi. Sebagai Tuhan pastinya, karena iman Yahudi Mesias yang dijanjikan Allah. Berarti pengikut Yesus ini banyak, bukan? Nah, ketika Yesus ditangkap, dia di hadapan Pontius Pilatus, kemana semua pengikutnya? Kemana semua pengikutnya? Ya pastinya berpencar lah. Iya, Yang menyalibkan Yesus ini orang Yahudi atau bukan? yang menyalibkan Yesus itu orang Romawi atas perintah Rabi Yahudi. Berarti yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan itu orang Yahudi atau orang Romawi? Ya pasti orang Yahudi lah. Nah, jadi kira-kira Yahudi mana yang mengikuti Yesus sebagai Tuhan? Ya itu kan ada Yahudi Mesianik. Mesianik itu ada pada abad 19. Pertama kali di Amerika Serikat. Di mana kau bilang? Mulai premi. Kau tunjukkan datanya sama Mulai saya. premi. Ya, kau tunjukkan datanya kalau Mulai Mesianik. premi. Nah, kau tunjukin datanya. Mulai premi. Oke, saya tunjukin data ya. Dengar dulu, dengar Kak Nora. Pengikut Yesus itu ada dua. Yang satu pengikut Yesus dari Nazaret yang Udah diam kau. Ini saya tunjukkan datanya. Diam kamu, saya tunjukin datanya nih. Nih ya. apa itu? Apa? Tunjukin datanya. Nih. Yahudi Mesianik adalah gerakan keagamaan yang menggabungkan teologi Kristen, evangelis dengan budaya dan tradisi Yahudi. Penganutnya percaya bahwa Yesus Yesua adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Ibrani. Gerakan ini muncul secara menonjol pada tahun 19 1960 dan 70. Yang Ya, yang sekarang saya tanya. yang saya bilang yang saya Sekarang bilang saya begini. tanya. Saya tanya, tunggu dulu. Yahudi Mesianik ada pada tahun berapa? Di situ. Maksud saya begini. Saya. Tadi kau bilang katanya Yahudi Mesianik. Sementara Yahudi Mesianik ada pada tahun 1970. 1960. Nah, sekarang yang kau bahas. Sekarang saya tanya, Yahudi Mesianik mana yang menerima Yesus sebagai Tuhan? Makanya belum siap saya ngomong sudah dipotong. Dengar, pengikut Yesus itu ada dua. Pengikut Yesus itu ada dua. Pengikut Yahudi dan non-Yahudi. Pengikut Yahudi disebut Nasrani. Udah. Itu asli. Pengikut Yesus dari Nazaret disebut mereka ya Nasrani. Kalau pengikut Yesus di luar Yahudi disebut Kristen. Sudah. Yang saya tanya, pengikut Yesus yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Yahudi Mesianik itu ada pada tahun berapa? Abad berapa? Iya di situ 1960. Tetapi yang saya bilang itu pengikut Yesus dari Nazaret itu ada. Mana? Tunjukkan datamu. Saya tadi tunjukkan data. Nggak bisa. Handphoneku satu.
gitu loh Kak Nora. Oke. Oke lah. Ya ya Kak Apa Nora, pula? kebetulan aku juga ada tugas negara. Makasih sudah diskusi sama Kak Nora ya. Aku turun dulu. Udah turun aku, udah turun aku. Oke oke, makasih ya Kak Makasih ya, Nora Dik. ya. Makasih ya, Dik. Yup. Iya, jangan marah-marah, nanti hilang kecantikannya. Udah, nggak marah. Oke? Iya. Oke, makasih ya Kak Nora Selamat ya. Salam santun. Salam santun juga. Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik abad 19. Yesus abad 1. Berapa ribu tahun itu? Aduh, ya Allah, ya Allah. Tadi dia sudah open cam. Cuman kalau dia open cam, jaringan dia tadi udah lelet. Makanya nggak apa-apa dia tadi. Dia tadi udah open cam. Kok kemana? Aduh. Yang Kristen ya. Ketik Kristen. Ini lagi yang satu. Yahudi. Ini mungkin Yahudi Mesianik ini. Yahudi Mesianik. Halo Putrajaya, kok Yahudi Mesianik? Putrajaya? Putrajaya? Halo? Halo? Bacakan ya. Ini kata Paulus ini. 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi akan menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bukan ini. Bentar ya. Putrajaya. Nih, saya baca ya. Wahyu 3 nomor 9. Kalau orang-orang yang ngaku Yahudi ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan bahwa aku mengasihi. Kau jemaah iblis ya? Bingung. Apa? Banyak kali yang minta naik ini. Perisai, dengar ya Perisai. Wahyu 3 nomor 9. Orang-orang yang mengaku sebagai Yahudi itu adalah jemaah iblis. Ya. Jemaah iblis ya. Wah.
sebelum kita rungkat di follow dulu. Di follow akun Feng ya. Akun Fengnya di follow sebelum kita rungkat. Rungkat. Di follow dulu akunnya Feng. Si Asga, di follow dong. Ih. Bentar. Kok kemana kau? Asga? Mau ke jalan menuju kebenaran. Di follow dulu ya, sudah Bunda. Iya, makasih. Di follow ya. Kita rungkat. Sebentar lagi kita rungkat. Aku capek loh. Kita udah selesai tadi. Ya, kalian menilai sendiri ya. Kalian yang menilai sendiri. Ya, di follow dulu akunnya si Feng dong. Di follow akunnya Feng. Kita masuk ke room siapa nih? Siapa yang ada diskusi? Yang ada diskusi siapa? Room siapa yang ada diskusi? Mikana? Mikana enggak. Berapa kali Mikana tuh? Ayo, di follow dulu, di follow akun Feng. Ntar lagi kita rungkat. Mikana apa lagi live ya? Lagi live ya? Ya namanya Asga, entah kenapa dia pula Feng. Di follow dong akun Fang tuh di sebelah tuh, di follow. Dia lagi di jalan kebenaran dan tidak bisa sampai ke mall kalau tidak melalui kendaraan. Feng, kita buka. Oi. Yo. Oke, Pak Nora, makasih. Jam berapa kau buka room? Jam berapa kau buka room nanti? Apa? Jam berapa kau buka room? Belum tahu, kayaknya libur dulu hari ini. Libur dia. Enak kali dia ya. Libur dia. Kita rungkat ya Asga. Waalaikumsalam. Oke ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya atas supportnya. Tap layarnya. Oke Kak Nora, thank you Kak Nora. Oke, tap layarnya, love orange-nya semua terima kasih. Semoga kita selalu sehat ya, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.